Halo sahabat semua, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang. Kali ini kita akan mengambil topik tetap waras di masa pandemi. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu telah melanda dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di dalam situasi ini dan menyikapinya dengan baik? Nah, judul kita sangat menarik, yaitu tetap waras di masa pandemi COVID-19. Nah, bersama saya sudah ada, ini sekarang istimewa sekali, ada 4 psikolog yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Saya perkenalkan satu-satu ya. Halo semua, cek dulu nih. Halo. Hai. Mas. Ya, kita ini ada di tempat yang berjauhan, tapi kita bisa ngobrol bareng di sini ya. Yang pertama saya perkenalkan, itu ada Mbak Milda Wani. Halo Mbak Milda, dadah. Halo Anas. Ya, Mbak Milda ini pengajar di Perbanas Institute, dia terlibat aktif di berbagai komunitas, kemudian dia juga S1, S2, S3-nya di bidang psikologi, dengan peminatan di psikologi organisasi. Begitu. Lalu yang kedua Mbak Agnes Sri Mulyani Dosorini. Dadah Mbak Rini. Dia adalah psikolog di layanan psikologi Nathan, dan dia aktif di gerakan kesetaraan dan keadilan gender, lalu dia kegiatan pro-life dan kegiatan anti korupsi, juga di kegiatan gerakan pluralisme melalui komunitas Cinta Indonesia, dan lain-lain. Halo Mbak Rini, terima kasih sudah bergabung. Lalu ini Maria Teresia Widyastuti atau Mbak Widya. Halo Mbak Widya. Halo Mas. Ya, Mbak Widya ini anggota dari International Coach Community. Dia adalah seorang business executive and women life coach. Dan dia banyak riset di bidang budaya juga. Kemudian juga riset tentang life skill. Dia juga bergerak di people organization development dengan memberi banyak training, S1, S2, dan S3. Berbeda ya Mbak? Iya, betul. Psikologi, ada human resource, kemudian ada service management, dan dia sangat berminat di people, behavior, dan juga management. Iya. Terima kasih Mbak Widya sudah bergabung. Thank you Mbak Anas. Lalu yang terakhir ini adik kita Yohana Ratrin Hestiani atau dipanggil Jo. Halo Jo. Halo Mbak Anas. Ya, Jo ini pengajar di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta. Dia juga sudah menempuh pendidikan S1, S2, dan S3, semuanya di psikologi ya? Iya Mbak. Oke, dan bidang yang selama ini digeluti adalah masalah trauma and resiliency, perlindungan dan perkembangan anak, ketahanan keluarga, kesehatan mental, dan juga dukungan psikososial. Betul ya, Jo? Iya. Terima kasih udah bergabung di sini. Makasih juga Mbak Anas. Oke, saya tanya nih ke Mbak Milda pertama. Mbak Milda, sebetulnya apa sih itu waras? Kalau dari sisi seorang psikolog, bagaimana waras itu, Mbak? Baik, waras itu dalam psikologi bisa diartikan sehat. Sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Ya. Jadi gampangnya, kalau awam itu mengartikan waras, lawannya itu tidak waras. Ya, kalau kita kondisi tidak waras, kita lihat adalah kondisi-kondisi yang tidak selaras dengan umumnya orang berperilaku, ya, atau orang tampil. Misal contoh, kalau waras, sehat, jasmani, rohani itu artinya mampu menjalin komunikasi dan mampu menjalin relasi dengan orang lain. Bahasa sederhananya, seseorang waras itu mampu berkomunikasi, ya, bisa menerima pesan orang lain secara wajar, gitu ya. Kalau tidak waras, itu umumnya orang melihat itu dari tampilan fisik, ya. Misalnya, contoh orang yang tidak waras sering itu ditampilkan dengan memakai baju secara tidak lengkap, misalnya, atau tidak utuh, atau tampil dengan rambut yang tidak tersisir sehingga kesannya itu
kumal gitu ya. Tapi ini kita tidak bicara masalah mode ya, karena kalau mode itu kan bisa tampil dalam berbagai wujud, berbagai rupa ya. Kita bicara aja waras dan tidak waras dalam arti umum yang dikenal orang. Jadi waras pun itu juga seringkali diartikan normal, orang yang mampu berperilaku normal. Nah, kalau bicara normal itu ada norma, ada aturan-aturan yang berlaku umum. Jadi misalnya normal dalam komunitas kita, orang timur yang tinggal di Jakarta itu artinya orang yang bisa berkomunikasi itu tadi dalam arti penampilan fisik ya, memakai baju secara wajar gitu ya, baju yang ditampilkan sehari-hari adalah misalnya ke kantor pakai bajunya pakai blazer ya, atau yang casual pun bisa pakai blazer, itu yang normal. Kalau yang tidak normal ya misalnya memakai baju yang tidak tertutup pusernya tapi dipakai di kampus misalnya, itu bisa dibilang contoh-contoh dari tidak waras atau tidak normal. Begitu Anas. Ya, kalau dari sisi mentalnya sendiri gimana Mbak yang disebut normal? Mental sebetulnya apa saja ya? Yang waras. Ya. Ya, kalau berbicara masalah waras atau normal dari sisi mental, itu orang yang tampil umum ya, maksudnya tuh dia bisa mengkomunikasikan kebahagiaan dengan senyum. Perasaannya ya. Ya, kalau misalnya marah pun orang yang waras, orang yang normal itu biasa melampiaskan rasa marahnya. Tapi selesai marah ya sudah tidak berkelanjutan. Tapi kalau orang yang tidak normal itu kan tampilan mentalnya itu bisa naik turun gitu ya. Kita baru ngobrol seperti ini, tiba-tiba nanti hitungan menit, bahkan yang ekstrim 5 menit, 10 menit, bisa tiba-tiba nangis. Atau tiba-tiba marah-marah, ya yang dibilang moody, itu ya moody yang ekstrim ya. Moody yang ekstrim, itu kesehatan mental. Gitu. Termasuk cara berpikirnya, juga termasuk dalam berperilakunya ya Mbak ya? Ya pasti. Karena kalau kita bicara masalah perilaku, itu wujud dari kemampuan berpikir seseorang ya. Jadi mentalnya, cara berpikirnya gitu. Mungkin secara singkat bisa diartikan waras itu ya dia cara berperilaku, cara berpikir, dan juga cara mengungkapkan perasaan. Itu dalam batas-batas yang masih wajar ya Mbak ya? Ya, betul sekali Anas. Ya. Saya sempat mengutip pengertian normal menurut WHO, boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Jadi WHO mengatakan kondisi normal itu adalah keadaan di mana seseorang sempurna tampilan fisiknya, mental dan sosialnya, dan tidak mengidap penyakit-penyakit tertentu. Artinya itu waras secara utuh ya, fisik, mental, dan tidak berpenyakitan. Gitu, itu menurut WHO. Ya, jadi mungkin yang kita maksud di sini memang waras dalam keseluruhan dalam diri manusia ya, baik secara fisik, mental, maupun juga sosial begitu ya. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Mbak Widya. Sebetulnya apa dampak psikologis pandemi COVID-19 ini? Nah, untuk tahu dampak psikologis mungkin kita perlu tahu dulu fenomena-fenomena apa yang terjadi selama masa pandemi ini. Jadi fenomenanya itu dilihat bisa dari beberapa hal. Misalnya kita lihat ada beberapa data di sini ya. Perkembangan COVID-nya itu apalagi ini datanya masih pakai data Agustus, tapi ke arah sini terus itu naik angkanya, baik yang dirawat, yang meninggal itu ada naik. Kemudian juga dampak dari COVID di beberapa sektor industri itu juga berakibat sangat besar, baik yang terutama yang terkait dengan pariwisata, keuangan gitu, pertambangan juga ada, komunikasi, bahkan otomotif, dan juga UMKM. Nah, sampai kemudian ada prediksi-prediksi kira-kira sampai kapan ini puncaknya COVID di Indonesia itu seperti apa. Sehingga dari pemerintah juga ada 5 fokus yang harus ditekan dalam kasus COVID-19 ini gitu. Itu juga dilakukan oleh pemerintah. Itu semua berdampak pada 4 hal. Yang pertama itu kesehatan mental. Kesehatan mental itu secara ini bisa diambil datanya dari psikologi sehat jiwa. Ini sejiwa ini adalah
activity di mana dia menerima telepon dari orang yang cemas, khawatir gitu, itu sampai kasusnya itu ada sekitar 6 ribuan, 6.457 case di nomor extension ini aja. Itu menarik sekali karena berarti banyak orang yang mengalami banyak kecemasan, mengalami sedikit gangguan terutama yang terkait dengan kesehatan mental. Ini menarik di sini. Kemudian juga dari data yang ada, PHK meningkat karena kondisi ekonomi belum pulih sehingga banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawannya. Ini nanti akan berdampak pada psikologi. Kemudian secara ekonomi, resesi ekonomi mulai kelihatan berdampak dan kemudian juga akan kelihatan dari cara beradaptasi. Tapi ini uniknya di Indonesia. Cara beradaptasinya itu seperti apa itu sangat berpengaruh dari nilai-nilai kita yang punya solidaritas tinggi dan prososial. Itu khasnya di Indonesia. Oke, mungkin slide berikutnya bisa kita lihat bahwa dampak COVID dari secara psikologis dari data-data yang tadi itu yang pertama adalah isolasi, ketakutan, ketidakpastian karena kekacauan ekonomi. Kalau dilihat tadi dampaknya ekonomi luar biasa. Nah itu membuat orang satu dia sudah merasa terisolasi, PSBB, kemudian dari kantor harus work from home, itu membuat ketakutan dan ketidaknyamanan, orang harus beradaptasi gitu. Nah kemudian yang kedua krisis uncertainty atau ketidakkepastian dan loss of control. Sampai kapan ya ini kondisinya seperti ini? Kok semakin meningkat ya tingkat kematiannya? Kok semakin virusnya kok semakin nggak jelas ya harus seperti apa? Ini kok kapan ya vaksinnya ketemu? Itu pertanyaan itu banyak sekali. Itu membuat dampak psikologis bertambah lagi gitu karena ketidakpastian itu. Kemudian yang terkait dengan fisik itu ketakutan terinfeksi virus, nggak nyaman. Memang sudah ada batasan jangan keluar, dibatasi dan sebagainya. Tapi ketakutan itu akan membuat orang menjadi sangat cemas. Nah, kemudian juga kekurangan kebutuhan dasar karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Tuntutan penyesuaian perilaku. Nggak mudah loh orang yang biasanya nggak pernah pakai masker, tiba-tiba harus pakai masker, yang biasanya kumpul-kumpul, kemudian dia dibatasi nggak boleh kumpul-kumpul, kalaupun kumpul sangat berjarak, itu membuat juga secara psikologis ada ketidaknyamanan. Nah, kemudian untuk usia 21 tahun ke bawah cenderung mengalami tekanan yang paling berat dibanding kelompok usia tua. Kenapa? Karena di usia 21 tahun ke bawah ini yang di kelompok sosial di usia mereka itu sangat penting. Walaupun yang di usia sampai 50 pun kelompok sosial itu penting, tapi mereka kebutuhan untuk bertemu dengan teman-teman seumurnya, diskusi, bermain bersama dan sebagainya, itu menjadi kebutuhan mereka dan hilang. Nah, itu cenderung mereka mengalami tekanan paling berat. Walaupun secara fisik mungkin tertularnya tidak seperti yang umurnya di atas mereka, tapi secara psikologis mereka yang akan terdampak paling cepat. Kira-kira begitu Mbak Kuni. Ya, menarik sekali ya bahwa usia 21 ke bawah ini cenderung mengalami tekanan berat. Yang dampak psikologis kan memang nggak bisa kita lihat ya, jadi kita agak sulit juga ya memprediksi seberapa berat dampak psikologis itu. Tapi yang jelas dari krisis ekonomi, krisis kesehatan secara fisik dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh kepada psikologis dari orang ya. Iya. Ya, jadi jatuhnya ke psikologis juga ya. Betul Mbak Anas. Oke. Nah, saya ingin tanya kepada Mbak Rini nih, Mbak Rini sebagai seorang yang banyak konseling di bidang keluarga nih. Kalau di masa pandemi ini, apa masalah yang muncul di dalam keluarga? Oke, terima kasih Mbak Anas. Nah, terutama yang banyak muncul dalam keluarga yang sangat menonjol adalah orang tua maupun anak itu mengalami stres. Tingkat stresnya meningkat. Kenapa? Karena kalau dari sisi orang tua sendiri, kita sudah tahu penghasilannya juga ada perubahan. Bahkan ada yang kehilangan mata pencaharian. Lalu kalau anak-anak dengan pola belajar online itu juga sudah menimbulkan tingkat stres tersendiri. Para ibu yang baik yang bekerja maupun di rumah juga mengalami tingkat meningkat stresnya karena dia selain
mengurus rumah tangga, dia juga harus mengurus anak-anaknya belajar, tapi kadang dia juga harus menyelesaikan pekerjaan kantor misalnya. Itu satu hal. Lalu keterbatasan ruang yang semua kegiatan dilakukan di rumah, itu pun juga menimbulkan gesekan-gesekan tersendiri. Masing-masing sudah sensitif karena punya tekanan, belum lagi ditambah dengan pola kebiasaan yang berubah sama sekali. Yang anak-anak biasa main, biasa ketemu temannya, biasa pergi melakukan perjalanan ke sekolah dan sebagainya, sekarang semua hanya di rumah. Itu sudah pasti menimbulkan tekanan yang sangat tinggi. Kebosanan juga. Sama juga dengan orang tua yang biasa bekerja, mengikuti menuju perjalanan di kantor, ketemu teman-teman, bisa hangout, untuk anak muda juga ya, tapi sekarang semua dikerjakan di rumah. Nah ini juga menimbulkan kebosanan yang luar biasa. Belum lagi ketika memang fondasi dalam keluarga itu sebelumnya memang tidak kuat. Jadi relasi timpang antara suami dan istri misalnya ya. Nah, itu lalu ada ketidakadilan gender muncul di situ. Jadi misalnya semua pekerjaan rumah tangga tetap saja meskipun situasi seperti ini tetap dibebankan pada perempuan. Akhirnya si perempuan juga terbebani, jadi multi beban juga. Sementara anak-anak tidak dibiasakan bekerja di rumah, membantu pekerjaan rumah. Nah, akhirnya ada yang terbebani di situ. Nah, ini yang saya sering jumpai ya, sering mereka cerita ke saya dalam konseling, yaitu kira-kira masalah-masalah seperti itu. Oh ya, lalu kalau orang tua khusus lagi, mencemaskan masa depan anak-anaknya. Karena tidak jelas ini mau sampai kapan seperti ini, belajar online tuh mau sampai kapan. Lalu anak saya nanti mau jadi apa gitu. Nah, itu juga kecemasan-kecemasan itu menjadi masalah ya dalam keluarga. Kira-kira itu Mbak. Ya, jadi hampir semua anggota keluarga itu punya ininya sendiri ya, apalagi secara psikologis dari orang tuanya, juga dari anaknya, apalagi tadi ditambah oleh keluarga-keluarga yang sudah sebelumnya memang ada masalah ya. Jadi di masa pandemi ini semakin menekan mereka sehingga pasti ada muncul berbagai persoalan di dalam keluarga ya. Oke, saya ingin tanya sekarang kepada Mbak Jo nih. Mbak Jo kan banyak bergerak di kampus nih, di dunia pendidikan. Nah, apa dampak psikologis di dalam dunia pendidikan, Mbak Jo? Baik, kalau yang saya alami sendiri ya, para dosen, itu kita benar-benar harus menyesuaikan. Gitu ya. Jadi dengan adanya situasi ini, mau nggak mau, kita harus berubah ke online. Dan itu bukan persoalan yang mudah karena kami banyakan ke generasinya generasi Z gitu ya, yang tidak cukup canggih gitu ya dengan teknologi. Sementara kalau misalnya mau interaktif itu maka dia mesti mempelajari tuh cara-cara supaya interaktif. Nah ini kami merasa beban dan kesulitan, tetapi juga ada stres tersendiri dengan adanya. Kita biasanya tuh kalau offline itu kan enak, nggak usah mikirin gitu, kita udah banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, sekarang harus belajar. Itu para dosen. Tapi sebenarnya guru-guru tingkat menengah dan guru tingkat dasar itu juga saya amati karena anak saya juga berada di dalam jenjang pendidikan tersebut. Mereka juga kewalahan dan mereka sering sekali mengungkapkan bahwa ini juga berat, ini juga stres. Jadi kedampak sekali. Muridnya juga. Murid tingkat mahasiswa, meskipun mereka mungkin sudah lebih dewasa, lebih mandiri, tetapi mereka juga bosan, mereka juga merasa tidak bersemangat, mereka juga kadang-kadang jadinya ya nggak terlalu termotivasi untuk menjalani perkuliahan ini, dan mereka jadi tergoda banyak dengan medsos. Tidak hanya yang mahasiswa, siswa-siswa SMA, SMP, SD itu juga artinya mereka sendiri juga merasa, kalau anak saya itu bilang gini, beban hidupku banyak banget sih, gitu kan. Karena begitu banyak pekerjaan yang menumpuk, PR yang menumpuk justru karena online. Kemudian orang tua juga sangat terdampak karena terutama orang tua yang punya anak masih kecil dan masih perlu pendampingan, karena kan mereka juga harus memastikan anak-anaknya juga paham. Nah ini
juga mempunyai stresornya tersendiri karena dia juga harus menyesuaikan dengan pekerjaan atau pekerjaan baik pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di kantor, tapi juga di sisi lain juga harus ngajarin anak. Ini juga memberikan tekanan psikologis yang cukup besar dan cukup berat juga. Apalagi kalau misalnya ada gangguan sinyal dan berbagai macam ketidaklancaran dalam proses belajar. Ini hampir semua terdampak. Pengelola pendidikan juga, karena mereka juga harus kemudian menyesuaikan sekali dengan berbagai macam platform yang bisa mendukung pendidikan. Jadi memang pendidikan ini sangat terdampak karena mau nggak mau kita dengan situasi ini, terutama di zona merah dan orange, itu mesti online karena untuk memproteksi. Itu kalau dari dunia pendidikan. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, usia pendidikan dasar dan menengah itu mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, ya itu menjadi satu hal yang stres sendiri buat mereka ya. Iya, mereka kangen dan mereka merasa boring sekali karena interaksinya tidak bisa langsung dengan teman yang biasanya nongkrong, diskusi. Mereka kangen sekali dengan dan merasa kehilangan unsur social interaction itu. Iya, iya. Ya, jadi memang kita lihat semua memang hampir semua bidang, semua orang yang ada termasuk dunia pendidikan itu terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Mungkin sesi ini cukup sekian dulu. Di sesi berikutnya kita akan bahas tentang apa yang sebaiknya nanti kita lakukan di masa pandemi ini agar tetap dalam tanda kutip waras. Jadi jangan kemana-mana, saksikan kami di sesi yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai nanti sesi berikutnya. Ketemu nanti. Dah. Nah,